Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi bersama kembali dalam renungan kita hari ini Sabtu 6 Januari 2024 dengan judul Seniman Agung. Ayat renungan kita di dalam Matius 6 ayat 29. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kristus mengajar murid-muridnya bahwa ukuran perhatian ilahi yang diberikan pada karya Allah manapun sebanding dengan peringkat yang ditempati benda itu dalam skala penciptaan. Burung pipit coklat kecil yang tampaknya seperti burung yang paling rendah diperhatikan oleh Sang Pencipta. Tidak satu pun jatuh ke tanah yang lepas dari perhatian Bapa Surgawi kita. Bunga-bunga di padang, rerumputan yang menyelimuti bumi dengan kehijauan, semuanya mendapat perhatian dan kepedulian daripada Bapa Surgawi kita. Pandanglah burung-burung di udara, kata Kristus, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Dalam Matius 6 ayat 26 sampai 29. Jika bunga bakung di ladang adalah sasaran perhatian lembut dari sang seniman agung yang membuatnya begitu indah sehingga melebihi kemuliaan Salomo, raja terbesar yang pernah memegang tongkat kerajaan. Jika rerumputan di padang dijadikan permadani yang indah bagi bumi, dapatkah kita membayangkan penghargaan yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia yang dibentuk serupa gambarnya? Tuhan telah memberi manusia kecerdasan agar mereka dapat memahami hal-hal yang lebih besar daripada benda-benda indah di alam ini. Dia membawa agen manusia ke wilayah kebenaran yang lebih tinggi, memimpin pikiran lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, dan membukakan pikiran ilahi kepada mereka. Dan dalam buku pemeliharaan Tuhan, jilid kehidupan, masing-masing diberikan satu halaman. Halaman itu berisi setiap hal khusus dari sejarahnya, bahkan rambut kepalanya pun terhitung. Anak-anak Allah tidak pernah absen dari pikirannya. Dan meskipun dosa ada selama berabad-abad, berusaha untuk melawan arus cinta kasih yang mengalir dari Tuhan kepada umat manusia, namun cinta dan perhatian yang Tuhan limpahkan kepada makhluk yang telah diciptakan menurut gambarnya sendiri tidak berhenti bertambah dalam kekayaan dan kelimpahannya. Dia memahkotai kebijakannya melalui Yesus, karunia yang tak ternilai. Renungkan lebih dalam. Jika Tuhan begitu mempedulikan saya, mengapa saya membiarkan kesusahan dunia membuat saya khawatir? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, begitu panjang menjadi perenungan bagi kita hari ini. Dan tentunya kita mendapatkan poin-poin yang penting bahwa bagaimana alam ciptaan Tuhan dan benda-benda bahkan hewan-hewan yang tumbuh-tumbuhan yang Tuhan jadikan, mulai yang dipandang manusia mungkin yang paling kecil dan paling rendah, tetapi Tuhan memberikan pelajaran bagi kita melalui semuanya itu, supaya kita tidak khawatir. Oleh karena semua ada di dalam kontrol Tuhan kita. Dia mempedulikan segala sesuatunya. Terlebih lagi kita umat-umatnya, anak-anak manusia yang merupakan ciptaan yang mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kita adalah biji matanya. Tentu dia tidak akan pernah meninggalkan kita bila mana kita tetap berada dalam kebenarannya. Semoga Tuhan selalu menolong kita, dan biarlah kita bersandar kepadanya sehingga kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, namun kita akan hidup di dalam iman. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat-Mu oleh karena ajaib dan juga luar biasa bagaimana kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami ada, kami hidup
hanya oleh karena perkenan Tuhan, dan juga kami memperoleh pengajaran melalui pekabaran firman yang dapat kami dengarkan hari ini. Menolong kami untuk dapat bertumbuh di dalam Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan akan tolong kami Bapa, supaya kami tidak khawatir dalam hidup kami. Kami akan berserah kepada Tuhan dan yakin sepenuhnya bahwa Tuhan selalu memiliki rancangan yang terbaik dalam hidup anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Dan hari ini biarlah Tuhan juga menyertai umat-umat Tuhan dimanapun berada ya Bapa, dalam melakukan persekutuan dengan umat-umat-Mu yang lain, dan dalam peribadatan demikian juga ya Bapa, di dalam kesaksian-kesaksian biarlah Tuhan yang akan selalu ditinggikan. Demikian juga berkatilah gereja-gereja Tuhan ya Bapa, sehingga dapat menjalankan pelayanan misi penyelamatan jiwa, di mana gereja Tuhan dapat mempersiapkan jiwa-jiwa untuk menantikan kedatangan Tuhan. Berikan roh persatuan, sehingga melalui kebersamaan umat-umat Tuhan ada satu kedamaian, sukacita, dan juga munculnya kekuatan untuk dapat berdiri teguh menjadi saksi kebenaran-Mu. Anak-anak muda yang sedang berjuang dalam meraih harapan masa depan mereka, kami tahu ya Tuhan, tantangan begitu besar, tetapi Tuhan yang akan menolong mereka untuk tetap setia. Berdoa bagi umat-umat Tuhan yang lemah iman ya Bapa, biarlah Tuhan teguhkan dalam berbagai tantangan, problema, kesulitan, kesusahan yang dihadapi Bapa. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dan kuatkan mereka ya Bapa. Dan tentu bagi orang-orang tua yang ada di dalam gereja Tuhan, biarlah Engkau menolong mereka supaya dalam menjalani masa tua mereka pun mereka hidup di dalam pengharapan kepadamu saja. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih untuk segenap kasih Tuhan yang menjadi bagian kami. Mengampuni dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.